Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida Fatal Latiful Azam dari kelas 6B FKIP UMS. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kebutuhan manusia, kelangkaan dan sistem ekonomi. Pada kebutuhan manusia itu sendiri dibagi menjadi beberapa indikator. Yang pertama, pengertian kebutuhan, macam-macam kebutuhan, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan, dan selanjutnya yaitu mengenai kelangkaan sumber daya alam. Kelangkaan sumber daya alam itu sendiri terjadi karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Dan selanjutnya sistem ekonomi. Sistem ekonomi sendiri dibagi menjadi dua indikator, yaitu mengenai pengertian sistem ekonomi dan macam-macam sistem ekonomi. Untuk lebih lanjutnya, supaya kita lebih paham, saya akan menjelaskan melalui PowerPoint saya yang akan saya tampilkan. Ya, langsung saja kepada pengertian dari kebutuhan. Kebutuhan sendiri adalah keinginan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani maupun kebutuhan rohani. Macam-macam kebutuhan itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kebutuhan menurut tingkat intensitasnya. Itu dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama kebutuhan primer, yang kedua kebutuhan sekunder, yang ketiga kebutuhan tersier. Selanjutnya kebutuhan menurut sifatnya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama kebutuhan jasmani, yang kedua kebutuhan rohani. Yang selanjutnya kebutuhan menurut subjeknya itu meliputi kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok atau kolektif. Dan yang terakhir macam kebutuhan menurut waktu cuma dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Selanjutnya kelangkaan sumber daya alam. Kelangkaan adalah suatu kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan kebutuhan kita atau alat pemuas kebutuhan yang tidak sebanding untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan yang lebih besar. Barang adalah alat pemuas kebutuhan yang berwujud dan memiliki bentuk serta dapat diraba, sedangkan jasa yaitu alat pemuas kebutuhan yang tidak berwujud dan tidak diraba. Macam-macam barang sebagai alat pemuas kebutuhan. Yang pertama, barang menurut cara memperolehnya, yaitu ada barang ekonomi, barang bebas atau non-ekonomi. Dan selanjutnya barang menurut kegunaannya, ada barang konsumsi, barang produksi, dan yang ketiga barang menurut hubungan dengan barang lain, yaitu ada barang substitusi dan barang komplementer. Barang menurut proses pembuatannya, ada barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Dan yang terakhir barang dari segi jaminannya ada 2, yaitu barang bergerak dan barang tidak bergerak. Sistem ekonomi itu sendiri adalah perpaduan dari aturan atau cara-cara yang merupakan satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian lain. Sistem ekonomi atau sistem perekonomian pada dasarnya mengatur hubungan ekonomi antar manusia dalam masyarakat mengenai bagaimana mereka harus berperilaku dan bertindak antara yang satu terhadap yang lain, serta bagaimana keputusan yang mempengaruhi orang lain boleh diambil. Sistem ekonomi dianut manusia dan masyarakat. Secara implisit, sistem ekonomi mempunyai hubungan yang erat dengan sistem politik yang ada. Selanjutnya yaitu macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional, ada kebaikan dan kelemahannya. Kebaikannya adalah pertukaran antara barter, umumnya dilandasi oleh kejujuran dan usaha-usaha lainnya tidak mencari laba. Namun kelemahannya sulitnya menetapkan ukuran atau satuan barang yang ditukarkan. Yang kedua yaitu sistem ekonomi pasar atau liberal. Kebaikannya adalah adanya persaingan bebas, produsen cenderung untuk meningkatkan kualitas hasil produksi. Namun kelemahannya persaingan menyebabkan yang kuat semakin kuat dan yang lemah semakin lemah.
Selanjutnya sistem ekonomi terpusat atau komando. Kebaikannya adalah relatif mudah melakukan distribusi pendapatan, namun kelemahannya sering terjadi monopoli yang merugikan. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Kebaikannya adalah sektor ekonomi yang dikuasai pemerintah lebih diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Namun kelemahannya beban pemerintah lebih berat daripada swasta dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir adalah sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan itu sendiri memiliki ciri-ciri. Yang pertama, persaingan pasar secara sehat dan tidak saling merugikan. Yang kedua, pemerintah dominan dalam mengatur mekanisme pasar. Yang ketiga, perekonomian berjalan lancar atas kemitraan atas ekonomi rakyat dengan konglomerat dengan yang lancar. Yang keempat, pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Dan yang terakhir, koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata atau salah penjelasan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.